Oke, rapi-rapi dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channelnya Pak D Quotes ya. Ini video perjalanan Pak D Quotes yang pertama. Sebenarnya Pak D pengen bikinnya itu live streaming, cuma syarat dari si Google itu untuk bisa live streaming dari HP itu minimal sekarang harus punya 1000 subscriber. Nah, Pak D untuk yang channel Pak D Quotes ini belum nyampe nih subscribernya, masih di bawah cepet. Jadinya ya sofa sementara ini pakai video dulu. Oke, Pak D jalan dulu ya. Saya driving loh ya, ingat pakai seatbelt, terus kecepatan juga enggak kenceng-kenceng banget ya. Oke ya. Wah, lagi ada syutingnya Net TV nih. Wah. Rame ya. Syutingnya Net TV lagi rame nih. Wah, ada gangguan sedikit, macet. Oke, lanjut lagi ya. Seperti video Pak D yang sebelum-sebelumnya di channelnya Pak D Baca Berita, channel tujuan Pak D untuk membuat channel Pak D Quotes ini tak lain bukan adalah untuk beda-beda. Pokoknya tujuan Pak D beda. Kalau yang Pak D Baca Berita kan tujuan Pak D untuk membacakan berita-berita yang update sekitar selebritis Indonesia ya, walaupun belum update banget ya karena keterbatasan waktu. Jadi hanya dipilih, dan itu pun kalau misalnya Pak D lagi nggak nguli nih. Nah, kalau yang Pak D Quotes pun juga sama, karena kan nggak enak juga kan di Pak D Baca Berita atau Pak D nongol tampil memberikan sebuah sharing ya, memberikan video tentang sharing pengalaman Pak D, perjalanan Pak D, dan mungkin ada tips-tips atau pengalaman-pengalaman atau ilmu-ilmu yang mungkin Pak D dapatkan selama di kehidupan sehari-harinya Pak D ya. Semoga berkah ya seperti video Pak D sebelumnya. Kemarin lusa yang lalu Pak D udah bikin video perdana Pak D Quotes, doa dan sholawat untuk keberkahan channelnya Pak D Quotes ya. Semoga berkah. Mohon doa, support dan dukungan teman-teman ya. Monggo silakan kalau memang channel ini berguna, bermanfaat ya, monggo dibantu ya, bisa like, subscribe, dan mungkin diisi di bagian kolom komentar kalau ada inputan masukan yang mengarah dengan baik, monggo silakan. Kalau ada kritik juga silakan, Pak D open, terbuka kok. Kan channel YouTube kan dibuat untuk menyatukan komunitas bareng-bareng ya. Nah, sekarang topengnya Pak D ini udah agak lumayan enak nih dipakai. Jadi Pak D itu kemarin sempat mikir kan mau pakai apa tuh yang kayak karet loh biasanya. Nah, kayak topi gini kan dia ada yang karet gitu, nggak krek. Nah, itu ternyata susah nyarinya. Nah, pas Pak D bongkar-bongkar tas, nah, Pak D nemu yang sekarang itu lagi ngetren buat dipakai buat masker. Nah, buat masker gitu. Nah, itu cocok banget tuh buat masker. Nah, ternyata bisa nih dicantolin dan bisa dipendek kecilin, dipendek panjangin. Nah, enak banget. Nah, sekarang udah pas nih. Jadi nggak terlalu turun-turun banget ya. Tapi untuk dagu ini masih agak sedikit kepanjangan. Ini sebenarnya topeng masih belum presisi dengan bentuk mukanya Pak D ya. Untuk mukanya Pak D kan sebenarnya kecil nih ya, kecil tapi lebar. Nah, kalau ya si topengnya si Anonymous ini kan modelnya kan manjang dan agak sedikit lebih lebar, jadinya agak sedikit nggak pas. Ya mungkin nanti suatu saat nih insya Allah kalau targetnya Pak D lunas dan tuntas utang sudah tercapai, alhamdulillah terkabul, Allah
memberikan jalan dan solusi untuk Pak D segera bisa melunaskan utang, ya barangkali nanti Pak D bisa order nih bagi ke teman-teman sobat-sobat yang mungkin punya handicraft ya, bisa bikin topeng seperti yang Pak D punya sekarang. Aduh, ini matanya kelilipan, rada kepepet. Ya, yang bisa bikin, nah nanti barangkali kan bisa dipaskan nih, cetak bentuk mukanya, jadi kalau pakai itu enggak terlalu kepanjangan atau kependekan, kan semua kayak baju kan atau celana, kalau pas kan enak makainya, ngomong pun juga enak, nggak nempel. Nah, ini agak sedikit nempel di mata. Wes rapopo, namanya juga channel kepepet. Jadi peralatannya serba kepepet. Ini bulu mata Pak D kena mulu nih, lentik sih masalahnya. Namanya juga channel kepepet karena topeng ini kan sebenarnya topengnya dari putranya Pak D kan. Tadinya pilihannya banyak, ada beberapa topengnya, ada topengnya Jabba Wokes, ada topengnya Spiderman, ada topengnya siapa lagi lah, Batman. Nah, tapi kecil-kecil, malum lah, punyanya putra sendiri masih di bawah umur 10 tahun, jadinya mukanya kan kecil. Nah, ternyata ada satu yang topeng kayak gini gede. Nah, dulu beli juga karena iseng aja kan, murah harganya. Kalau kalau dijual 100.000 ya, cari untung banget ya. Pokoknya dulu murah lah belinya ya. Harganya ya intinya bisa dicari di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee, monggo silakan. Sekarang kan udah zaman keterbukaan, jadi Pak D udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mau bilang harganya 100.000 juga udah nggak mungkin. Tadi cek harganya cuma goceng. Ya, jadi topeng ini memang sengaja Pak D pakai, bukan dalam artian Pak D pengen nyari sensasi atau apapun, tapi karena ya mau nggak mau Pak D harus pakai topeng. Nah, untuk pemilihannya bebas ya, pokoknya Pak D ini bukan nama Pak D yang sebenarnya. Nama Pak D sebenarnya itu adalah Tit. Nah ya, pemakaian karakter Pak D ini ya Pak D maksudkan itu untuk bisa dibilang apa ya, ya Pak D pengen punya channel YouTube tapi kan nggak bisa nampilin gitu muka Pak D. Dan kalaupun Pak D misalnya bikin kayak channel apa ya namanya ya, kayak channel yang sifatnya kayak masnya Jabir Jibran atau Taman Surga yang baca tapi nggak kelihatan orangnya, terus hanya kelihatan ketikan tulisan-tulisan aja itu loh. Nah gitu kan ya, Pak D nggak sempet gitu ngedit-ngeditnya. Kalau kayak gini kan bisa langsung live streaming atau video langsung open muka. Paling kalaupun misalnya nanti bisa ditambahin edit ya, paling nambah ke atas bawah kecil-kecil, nggak yang ketikan gitu. Waktunya aja, karena YouTube Pak D nggak 100% fokus di YouTube. Jadi YouTube ini sifatnya untuk ya kita saling sharing aja, saling berbagi. Barangkali ada tips-tips berguna yang bermanfaat untuk sobat-sobat semua di luar sana. Mungkin bermanfaat juga untuk sobat-sobat yang dengan kondisi sama dengan Pak D dalam masalah finansial dan keuangan. Ya mungkin ini bisa menjadi video yang berguna. Makanya tapi Pak D kalau buat edit-edit yang prof banget yang seri pro ya, Pak D maaf belum bisa ya, karena waktunya aja. Sebenarnya kalau untuk aplikasinya sih Pak D komplit ya, udah punya, ada KineMaster, ada Canva, ada terus apa lagi ya, Filmora, kakaknya KineMaster. Nah itu semua komplit, tapi kan semua butuh waktu. Kekreativitasan, ide yang bagus itu nggak instan terbentuknya, semuanya itu butuh proses dan waktu untuk pemasangan. Nah, makanya kan hal itu yang membuat Pak D ya belum bisa 100% untuk nge-YouTube dengan video yang pro ya, tolong dimaafkan ya. Nah itulah, kadang-kadang solusi itu datangnya tak terduga-duga. Nah, ya kita ulang lagi ya, seperti yang channel-channel Pak D sebelumnya ini, niat kita untuk mencari solusi lunas hutang itu kan hanyalah cara ya, niat dan keyakinan. Sorry ini Pak D berhubung cuma improvisasi, jadi intro, narasi dan prolognya masih
kebolak-balik lagi ya. Ini channel perdana lagi ya. Oke ya, nanti doakan ya Pak D, rencananya sih akan bikin lagi nih channel-channel video-video yang sifatnya kajian-kajian ya, baik itu ya mungkin temanya agak sedikit gado-gado, nggak muslimah tok, tapi mungkin kajian yang ada tutorial, beberapa tutorial yang bisa Pak D berikan nanti mungkin untuk apa gitu. Tapi terutama Pak D itu sebenarnya pengen bikin adalah keajaiban sholawat ya, keajaiban sholawat Jibril ataupun keajaiban sholawat pohon uang, sajaratun nukut ya, nggak salah kan ya kata-katanya ya. Ya, jadi ada yang namanya sholawat pohon uang atau yang disebut sholawat sajaratun nukut. Nah itu sungguh sangat besar fadilah dan manfaatnya, sangat besar fadilah dan mujizatnya ya. Bacaannya kalau untuk yang sholawat pohon uang sajaratun nukut itu adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nah itu untuk sholawat pohon uang. Nah itu kalau untuk yang sholawat Jibril itu lebih pendek lagi, kalimatnya itu adalah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah ada yang pendek, ada yang panjang. Nah masing-masing pun juga bebas, monggo sobat-sobat Pak D mau menerapkannya, mau mempraktekkannya seperti apa, karena manfaat dan fadilahnya itu sama. Nah ibaratnya berarti apa ya, sorry ya, keilmuan Pak D belum terlalu tinggi banget, tapi ini Pak D akan coba sharingkan. Ada yang bilang karena pendek, sholawat Jibril kan pendek, jadi setiap hari ayo mungkin teman-teman Pak D bisa praktekkan ya. Kalau ada keinginan, ada hajat, ada sesuatu yang sifatnya mendesak gitu ya, panggil nama Rasul kita Nabi Muhammad SAW, ajak beliau untuk sharing dengan kita, walaupun kita nggak face to face, nggak tatap muka, tapi dengan memanggil beliau itu anggap aja beliau itu seakan-akan ada di samping kita, anggap beliau itu ada depan kita saat kita sedang curhat ya. Panggil sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah itu sholawat Jibril ya. Sama dengan sholawat pohon uang pun juga. Pak D jadi sedikit agak terbawa nih. Kalau kita sedang ada masalah, ada dalam kondisi yang sedang terpuruk atau down, kondisi apapun ya, karena porsinya kan beda-beda ya, porsi setiap teman-teman sobat PD kan berbeda-beda. Nah masing-masing itu kan punya porsinya. Nah kalau porsinya Pak D mungkin yang sedang dalam masalah finansial sekarang, nah tapi nggak perlu khawatir, yang penting adalah dengan mempraktekkan sholawat ini insya Allah semuanya kabul. Ntar dulu, ini videonya nih diaktifkan beauty-nya. Jadi kayaknya muka Pak D agak sedikit kinclong nih ya, padahal topengnya jadi kinclong. Tapi nggak apa-apa, ini namanya video pertama ya. Nanti kita evaluasi lagi, kita cek lagi kemampuan kameranya nih. Ntar pasin dulu. Nah sholawat Jibril ya, sholawat Jibril atau sholawat pohon uang ini jumlah untuk mendzikirkannya juga monggo bebas, sebenarnya bebas, tapi ada juga yang berpesan ya, ustadz yang sering Pak D lihat, banyak sih ustadznya, tidak nggak bisa disebut ya, contohnya Ustadz Syekh Ali Jaber ya itu salah satu yang Pak D panutin. Nah beliau memberikan ijazah sholawat pohon uang ini ya, ibaratnya sajaratun nukut ya, katanya sih dari ijazah dari sebelumnya juga ada juga, kalau bisa sehari itu sampai 1000 kali ya, sehari. Kalau kita memang punya hajat yang mendesak, hajat yang pengen gitu, nah itu coba ucapkan. Sholawat Jibril pun juga sama,
Bagusnya sih habis live isya sampai subuh ya, semuanya sama, mau 1000 atau mau 400, sekuatnya aja. Kalau Pak De udah meraktekin selawat Jibril itu, kalau misalnya Pak De dari kantor misalnya pulang nih, kalau pagi kan Pak De kadang bikin streaming atau bikin live seperti ini, bikin video seperti ini, jadi sambil nggak bisa sambil selawat dong ya, selawatnya nanti kalau udah di kantor. Nah itu kalau Pak De pulang kan jaraknya juga sama sekarang 40 menit 50 menit. Nah Pak De udah praktekkan itu selawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Di handphone kita kan ada tasbih digital tuh, nah itu kan bisa sampai 999. Nah alhamdulillah 40 sampai 50 menit itu tercapai loh, nggak nyangka ya. Maksudnya kalau kita niatkan di jalan ya, sambil ngeliat-ngeliat pemandangan kota yang macet atau pemandangan kota yang temaram dan malam ya, sambil mendengarkan lagu yang nggak usah kenceng-kenceng, sambil kita zikir ya, bebas kok. Sholawat itu bebas kita lakukan kapan aja, nggak perlu habis sholat, nggak perlu habis sedekah ya, nggak perlu wudhu juga. Maksudnya kalau kita dalam kondisi tidak berwudhu juga monggo silakan diucapin. Ada juga yang bilang walaupun kita sambil masak, sambil nyuci baju, sambil nguli, sambil kerja, sambil nyopir, monggo bebas ucapin sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah sambil diresapin di jalan, daripada kita handphonean nggak jelas. Sambil handphonean juga apa-apa, sambil kita ngetik ngirim ke siapa, misalnya ada urgent ya, harus benar-benar di WA, WhatsApp, sekarang zamannya WhatsApp ya, sambil ucapin aja. Dan itu terbukti 40 menit itu pada bisa 1000 sholawat Jibril dalam kondisi pulang ya. Bayangkan kalau kita niatkan lagi sehari mungkin kita bisa tembus sampai 15.000 sholawat. Ya Allah, subhanallah banget. Itu insya Allah pasti Allah akan mengabulkan niat kita, asal kita ikhlas untuk mengucapkannya ya. Ingat ya, hukum law detachment. Mumpung ini channel yang panjang channel yang bukan khusus untuk mengkaji hal itu, bukan khusus untuk kayak keajaiban sholawat Jibril atau apa, Pak De ya agak sedikit gado-gado ya improvisasi narasinya. Nanti kalau udah Pak De mulai bikin yang video yang versi pendek-pendeknya yang 10 sampai 15 menit ya, mungkin akan lebih rapi lagi materinya. Bismillah ya, bantu doanya ya. Nah itulah. Dan sama pun juga sholawat Sajaratul Nukut. Nah itu salah satu yang sering Pak De praktekkan juga, karena itu selawat yang Pak De sangat sukain ya. Kalau sallallahu alaihi Muhammad kan pendek, jadi lebih gampang ngucapinnya dan berulang-ulang ya, sama aja kayak Allah, 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 Allah. Nah tapi kan lebih dipanjangin nih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah kalau yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kalau Pak De tambahin lagi buat salim taslima. Nah itu agak sedikit lebih panjang, jadi Pak De kalau ucapin kalau dalam kondisi yang sedang santai lagi, lebih santai banget. Kalau yang kondisinya lagi hektik atau lagi ya seperti kayak gini ya, mungkin ngucapin bebas sih, di mix juga nggak apa kalau menurut Pak De ya. Monggo kalau cara keilmuan ya, tergantung niatnya masing-masing. Intinya semua itu kembali ke niat. Innama a'malu biniat ya, back to niat kita, niatnya opo, niatnya buat apa. Nah kalau dalam hal ini niat Pak De untuk melunasi dan menuntaskan hutang ya. Target Pak De di akhir tahun ini insya Allah, semoga Allah mensegerakan dan Allah segera membantu Pak De menemukan solusi dalam melunasi hutang ya, insya Allah. Dan dengan kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan kita ajak beliau, kita rangkul beliau dalam salawat kita ya, insya Allah beliau akan membantu juga ya. Ini kajian ini Pak De dengarkan dari kajiannya Habib Nopel Al-Idrus ya yang dari Solo, sama-sama Solo
ya. Ya, jadi Pakde sering lihat juga kajian-kajian beliau, dakwah-dakwah beliau lewat YouTube, karena belum pernah sempat ketemu untuk face to face, jadi hanya bisa melihat by YouTube aja. Banyak sih yang bisa Pakde dapetin. Terbawa emosi lagi. Ya, orang kalau sedang dalam masalah itu pasti sering dibawa emosi, tapi nggak apa, itu manusiawi. Yang penting gimana kita pengendalian mental kita, pengendalian pikiran kita. Kebawa emosi nggak apa-apa, tapi jangan dalam saat membuat keputusan. Di saat kita udah sering emosi, langsung kita diam dulu, tarik nafas, lepaskan, dan habis itu bismillah lagi. Oke, ya. Ayo, buat teman-teman, sobat-sobat Pakde semua di luar sana, Pakde nggak peduli mau dari kalangan apa aja, dari latar belakang apa aja, Pakde hanya melihat bahwa saudara semua itu orang baik, melihat latar depannya aja. Jadi nggak perlu kita melihat ke belakang, tapi kita lihat usaha dan ikhtiar ke depan. Yang pasti doa, yakin. Bagi Pakde itu 3 hal: yakin, doa, ikhtiar. Yakin dulu, yakin bisa, doa, habis itu kita doa sama Nabi kita, sama Allah juga. Ya Allah, bantulah hamba agar melunasi utang. Terus kita panggil, terus kita rangkul Nabi kita Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, dalam doa itu kita yakin aja, kita ikhlasin, kita panggil terus Allah, Allah. Kita panggil juga Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad. Kita panggil beliau dan Allah di atas. Kita rangkul bareng-bareng. Insya Allah semua masalah akan selesai. Insya Allah, ikhlas. Ya, Pakde sharing seperti ini bukan berarti Pakde juga udah langsung instan ya semuanya clear, tapi ibaratnya mengikhlaskan ya. Ini kita sharing aja. Tiap hari kita booster diri kita dengan kekuatan iman kita. Setiap hari kita kuatkan diri kita dengan keyakinan kita bahwa semua itu pasti akan ada solusinya. Itu aja ya. Maaf kalau mungkin kata-kata Pakde ini diulang-ulang terus, karena kan ya semua itu sebenarnya sifatnya sama ya. Kalau udah dalam masalah, agak turun ya. Kalau sudah dalam kondisi seperti ini, ya hal yang kita lakukan sebenarnya kita udah semuanya lakukan kok. Cuma kadang kita butuh pencerahan, kita butuh refreshing. Ya ibaratnya kita butuh yang ngingetin. Ya itu aja sih. Ya kalau misalnya dalam kondisi apapun. Ya seperti biasa nih, Malkis keju tabur. Iklan lagi. Nih makanan kesukaan Pakde nih, Malkis keju tabur. Ya Pakde beli di Indomaret dan Alfamart terdekat, bebas. Kalau lagi ke Alfamart ya beli, kalau Indomaret yang beli. Harganya pun juga cukup murah kok. Dulu waktu awal beli cuma 12.000, isinya cuma 10. Sekarang udah dinaikin jadi isi 12, harganya naik. Kadang-kadang 13.900, kadang-kadang bisa 15.000 rupiah. Tapi kadang juga kalau ada momen tertentu bisa diskon sampai 50%, tapi itu momennya ya tertentu banget. Pokoknya enak, isinya 12, bisa dibagi sama teman-teman. Wah keren kan endorse-nya. Nah makanya bagi teman-teman yang mungkin ada produk makanan atau apapun yang sifatnya bisa Pakde endorsekan, ya ayo taruh di kolom komentar. Nanti Pakde insyaallah kalau misalnya harganya masuk ke dompet Pakde ya Pakde beli ya. Kalau belum ya mungkin Pakde tampilin lewat handphone aja. Tapi sampai sekarang juga belum ada nih yang nulis di kolom komentar nih. Aduh, ya malum lah, masih belum terlalu terkenal. Bukan artis, jadi ibaratnya cuma sebagai yang kalau di film itu cameo ya. Artis besarnya gitu, YouTuber besarnya Atmas Atta, Raffi Ahmad, Deddy Kobuser lewat. Terus siapa tuh lewat lagi? Pakde cuma di belakang gitu ngeliatin gitu ya. Kalau dibikin grade-grade ya, level-level YouTubers gitu. Ya, yang gede-gede di bawah gitu, Pakde cuma ngeliatin di samping. Ya, no problem lah. Sebagai cameo juga apa-apa, yang penting nongol.
Pade juga sebenarnya itu seneng loh kalau lihat-lihat channel-channel ya vlogger-vlogger makan gitu. Kayaknya itu enak banget ya, sambil bikin video sambil mangan ya, wes wetenge wareg duwite entuk. Nah, enak tenan nih. Kayak contohnya Tan Boykun, Mas Carlos, terus banyak lagi lah. Ada juga itu yang cewek Jawa yang ngomongnya Jawa banget, itu juga ada. Nah itu padahal juga sebenarnya pengen tuh bikin kayak gitu, tapi gimana caranya lah, wong pakai topeng kayak enak banget. Tapi ya sukses lah, masing-masing punya kekreativitasan dan channel masing-masing ya, tergantung dari kebutuhannya. Kalau yang badannya bomber kayak Mas Genta ya, itu ya tukang makan ya, pasti better bikin kayak gitu. Nggak mungkin dia bikin temanya nge-gym awalnya bulat gawe sing kotak-kotak, karena mungkin. Nah kalau yang temanya nge-gym ya masa bikin temanya yang ya seperti itulah, improvisasi aja deh. Jadi masing-masing udah menyesuaikan ya dengan skillnya masing-masing lah. Cocoknya apa, praktek wae. Jadi nggak usah kebanyakan mikir, sambil terus evaluasi. Ya sama kayak Pade cuma bisa bikinnya karena nggak pintar bikin konten, makanya Pade bacain berita. Wajar ya, Pade tinggal kumpulin koleksi berita, nah nanti tinggal Pade bacain. Nah, kalau Pade masalahnya belum bisa traveling nih. Kalau yang konten-konten traveling itu kan banyak juga tuh. Pade juga seneng tuh lihat, sebenarnya happy gitu. Bisa ke pantai, bisa ke gunung, lihat ono, lihat itu. Cuma kalau Pade terus bikin channel traveling, untuk duitnya kawan di ngenteni YouTube kan bukan sesuatu yang instan bisa jadi duit kan. Makanya ya udah sesuai kemampuan aja. Makanya ayo buat teman-teman sobat-sobat Pade di luar sana yang kira-kira sedang dalam masalah finansial atau keuangan, yang sedang posisi dalam kondisi keuangan sama Pade, kayak Pade juga nih dalam kondisi sedang ada masalah utang piutang, ayo bergerak. Ya mungkin salah satunya di konten YouTube. Yang penting wani dulu. Ingat pesan Pade kan, jangan pernah takut gagal. Takutlah kalau lu tuh gak pernah mau mencoba. Ya contohnya kayak Pade ini, akhirnya alhamdulillah Pade baca berita udah bisa dimonet kan. Kadang-kadang ada yang nanya, kok coba deh Pade ya? Oh iyalah. Ya ada trik-triknya juga kan pasti. Makanya itulah kita juga harus ikhtiar, juga harus pintar-pintar, smart. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya pintar-pintar kabeh kok. Cuma tinggal kitanya aja wani gerak apa enggak ya. Dan jangan cuma nanya action ya. Buat teman-teman sobat Pade di luar sana yang kira-kira sudah mulai nge-YouTube atau mempunyai usaha online atau apa, jangan cuma nanya tok. Kadang-kadang harus berusaha sendiri ya, cari sendiri, cari sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri ya. Google kan banyak buku-buku bisa sebagai inspirasi. Nah itu kan semua bisa dibaca-baca dulu. Jadi ojo kakean takon lah ibaratnya, action dulu. Nah kalau nanti ketemu gagal baru coba nanya dikit ya. Kalau misalnya gagal udah agak kelihatan, coba nanya. Kayak Pade nih, kadang-kadang Pade ini nanya tau ke beberapa teman-teman YouTubers yang udah punya pengalaman monetisasi, nanya, Mas ini dolarnya kok nambah ya, alhamdulillah loh ya. Kenapa ya? Nah itu. Tapi sebelum itu Pade juga cek-cek dulu di Google, lihat-lihat blogger-blogger lainnya, baca dulu, saya paham. Tapi kalau masih belum mengerti juga, masih belum memahami juga, baru takon. Karena kadang-kadang kalau para YouTuber yang sudah pengalaman kan, mereka mengalaminya, mereka sudah dalam kondisi itu, makanya kadang-kadang punya jawaban lebih simpel dan bahkan ada tips untuk mensolusikannya. Tapi better kita ya cari dulu, bener gak? Ya hal itu, jadi jangan kelihatan takut tok. Jadi kita kadang-kadang kalau udah bertanya ya kita menjadi bisa sharing solusi ya. Kadang-kadang kan mereka YouTuber yang udah ngalamin, kadang-kadang ada yang bilang, saya sih pernah ngalamin ya Pade, tapi nggak tahu gimana nih caranya. Nah kalau kita tahu, kita kadang-kadang nggak memberi ya. Seperti kemarin saya baca nih Mas, bla 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 bla, ini bos, ini bla 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 bla. Oh iya, nah itu. Jadi kita nggak cuma sekedar takon, tapi kita kadang menjadi teman sharing juga. Nah itu baru yang namanya teman yang bermanfaat, sharing yang bermanfaat ya. Jadi itu pesan Pade, kita harus pintar, smart. Jadi jangan kelihatan hanya sekedar takon baik, nyebelin. ada orang bilang
nyebelin tenan aku ya. Semua takon wae action saya apa lah gitu ya. Itu pesan Pak D. Jadi ingat, jangan pernah takut gagal. Takutlah kalau kamu nggak pernah takut mencoba. Kalau sampai lihat di belakang punggungnya yang saat podcastnya Om Deddy Kobuzer, itu kan ada tulisan don't wait opportunity ya. Lihat lagi ya, kalau nggak percaya lihat langsung channelnya Mas Deddy Kobuzer tuh, Om Deddy Kobuzer, jangan panggil Mas ya, masalahnya umurnya udah di atas 40 ya. Om Deddy Kobuzer, di belakangnya ada tulisannya don't wait opportunity, create it ya, bener gak? Don't wait opportunity, create it. Kalau di bahasa Indonesia kan jangan nunggu kesempatan. Jangan nunggu kesempatan itu datang. Jangan nunggoni, ojo diem tak lah ibaratnya. Create it, buatlah, kejarlah ya. Kita harus berani untuk mengejar. Jangan cuma menunggu tok, nunggoni tok. Jangan. Kita harus menciptakan peluang itu ya. Kayak Pak D menciptakan peluang monetisasi di YouTube. Walaupun dolarnya mungkin belum sesuai dengan target Pak D 18.000 US dollar, tapi ya alhamdulillah nambah aja ya. Maksudnya barangkali suatu saat bisa mencapai, ya alhamdulillah kan. Ya itulah, yang penting kita berusaha dulu. Jangan pernah mikirin hasil deh. Kalau kita lagi sedang berproses, jangan pernah mikirin hasil. Doing the best dulu, baru nanti hasil akan mengikuti kok. Kalau kita udah melakukan dengan benar, kita udah melakukan dengan pattern dan rule-nya dan polanya yang benar, insya Allah hasilnya akan sempurna. Kalau kata siapa tuh pesulap? Kalau kata pesulap, aduh namanya siapa? Kadang-kadang tuh Pak D suka inget, tapi kadang-kadang suka lupa. Ya, jadi sempurna gitu. Kalau kita prosesnya udah kita ikutin, kita lewatin, insya Allah nanti hasilnya sempurna. Proses yang penting kita sama seperti kita mengejar duit ya, mengejar rezeki. Sebenarnya ada hukum yang keterbalikannya. Di saat kita mengejar Allah, di saat kita mengejar Nabi kita, di saat kita lebih mempererat diri dengan Allah kita, di saat kita lebih merangkul Nabi kita, dunia mengejar kok. Rezeki itu malah datang. Rezeki itu teko dewe ya. Rezeki itu nyamperin, duit itu nyamperin. Tapi ya memang itu, ini ilmu yang tinggi. Nggak semua orang bisa untuk mempraktekannya, nggak semuanya. Nah, tapi apa kita tidak bisa mencobanya? Bisa. Kita semua bisa sebenarnya. Cuma tergantung niat dan keyakinan kita. Bisa atau enggak. Pak D pun sekarang dalam proses menjalaninya ke situ. Untuk mencapainya sih belum, tapi memprosesnya udah. Ya insya Allah hasilnya nanti mengikuti. Don't cancel your pray ya, jangan mengcancel doamu. Ya, jangan pernah kita berdoa terus 10, 15 detik, 20 detik kemudian kita ragu. No, itu sesuatu yang sangat-sangat wasting, tau gak? Kita udah doa tapi kita meragukan lagi. Jangan, karena capek juga kan kita kalau membuang-buang energi kita. Mending kita alihkan energi kita ke solusi. Makanya kalau kita berdoa, kita yakinin aja, kita lepaskan. Di saat kita bersolawat, di saat kita berdoa, ya udah lepasin. Ya Allah, hamba bisa melunasi utang di akhir bulan ini, atau hamba bisa disegerakan lunas utang di akhir tahun ini. Udah lepaskan, nggak usah terlalu dipikirin aku habis ngucapin doa apa ya tadi ya. Kadang-kadang kayak gitu kan teman-teman sobat di luar sana kan. Nah, aku tadi habis ngucap doa apa ya jam 12. Sekarang jam berapa nih? Oh, jam 9 kayak tadi gue ngucapin doa, ya Allah aku lunaskan utang ya. Terus bentar lagi jam 10 Allah pasti ngasih jawaban nih. Ora. Nggak seperti itu. Ikhlaskan. Insya Allah rezeki itu rezeki itu akan datang tak diduga-duga. Masya Allah, di mobil kenceng-kencengan kabeh pas di lampu merah. Ya, hal itu law of detachment ya. Nanti next kalau Pak D bikin video yang lebih pendek lagi, mungkin Pak D akan mengkaji tentang law of detachment ya.
next. Wah, ini perjalanan Pak D ini sekitar 40 sampai 50 menit. Sekarang perjalanan udah di setengah perjalanan, 34 menit. Perjalanan lumayan nih, rada macet iki. Ya, alhamdulillah back to normal ya. Ya, semoga lah tahun depan semua udah bisa dijalankan lagi ya, ekonomi, kantor buka kabeh. Terus apa mana ya? Ya, mal-mal juga udah mulai kembali normal. Tidak ada yang namanya pemotongan gaji lagi, tidak ada yang pemangkasan karyawan lagi, efisiensi, efektivitas ya bla bla bla. Ya, moga-moga semuanya kembali normal dengan kita semua sudah tervaksinasi. Makanya yang belum vaksin, ayo tolong ikuti saja, tidak ada problem dan masalah, tidak ada kata halal haram juga kok. Intinya kita mengikuti, kan kita diberi vitamin, diberi vaksin ya, maksudnya kan biar kita juga bisa sembuh semua. Nah, itu ikutin saja kok ya, maksudnya ya sudah sih, kan tujuan pemerintah juga baik gitu ya, diturutin dulu aja ya, biar ekonominya balik lagi ya. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin di 2 tahun ini sangat terkena dampaknya ya, terutama dalam masalah finansial ya, semoga di tahun 2022 bisa bangkit lagi, bisa lebih lari lagi ya, seperti Pak D alamin di tahun ini. 2021 ini benar-benar tahun yang sangat Pak D eling-eling banget ya. Ya nggak usah disebutin, mungkin kalau yang udah nonton kisahnya Pak D Quotes ya, mungkin sudah baca di komunitas Pak D ada postingan kan. Nah, itu ada yang mau tahu kisahnya Pak D Quotes, mungkin udah baca ya, mungkin udah tahu seperti apa kondisinya. Yaitu ya, tahun 2021 ini, masa pandemi ini jujur masa-masa yang akan sangat Pak D kenang nanti ke depannya. Pakai intonasi yang agak sedikit dipertegas ya, sangat dikenang. Insya Allah ya. Yang penting kita yakin ya, jangan pernah meragukan Allah dan jangan pernah tidak mengajak Rasul dalam masalah kita ya. Nabi Muhammad kita rangkul, Allah kita panggil, kita sebut, insya Allah semuanya akan dibantu ya. Jadi ayo, keyakinan kita, jadi kita di atas dunia ini nggak sendiri kok. Kita berjalan di atas dunia ini, kita nggak sendiri. Kalau ada yang bilang you are alone, no, I have God and I have my, nanti bahasa Inggrisnya apa ya? I have my Rasul ya. I have my Nabi ya. Aku punya Allah dan aku punya Nabiku ya. Jadi apakah kamu sendiri? Are you alone? No, I have Allah dan I have Nabi Muhammad ya, seperti itu. Jadi kita nggak sendiri. Kalau kita dalam kondisi yang sedang bersedih sendiri, kita merasa kok ditinggalin ya sama teman-teman kita semua, enggak, kita masih ada 2 yang bisa kita ajak bareng-bareng mengatasi masalah itu. Nggak ada kok, nggak ada, kita nggak sendiri, insya Allah ya. Kita masih bisa mengajak. Sallallahu Muhammad, sallallahu ya. Ayo, makanya Pak D mengajak praktekan bareng-bareng setiap hari Shallallahu Muhammad 1000 kali, terus sholawat ponuang, sajadatun nukut ya 400 kali minimal, atau semampunya aja dalam kondisi apapun. Kalau perlu nggak perlu dihitung ya, sampai semaksimal mungkin, secapeknya kita mungkin. Kita panggil terus Nabi kita, Allah kita panggil terus beliau untuk selalu bersama dalam diri kita ya. Insya Allah semuanya akan mengikuti ya. Proses akan dilancarkan, rezeki akan dilancarkan, dan masalah-masalah akan teratasi dengan baik dan benar, insya Allah ya. Oke, masih jalan terus. Wah, udah 40 menit nih, belum nyampe bisa 1 jam ini kayak ini di perjalanan ini. Main endorse apa lagi ya? Wah, ini bajunya Mas Erigo mana ya? Aduh, bajunya Mas Erigo di belakang nih. Sebenarnya pengen endorse Mas Erigo lagi. Sebentar, lihat dulu ke belakang ya.
mana bajunya? Nah, sabar aku. Sabar apa? Lagi ngambil loh. Nah, ini dia nih. Tada! Erigo Apparel. Nah, ini salah satu brand lokal Indonesia yang udah ngetrending sampai ke New York ya. Erigo Apparel. Ini berhubung kondisi macet ya, jadi bisa sambil nunjukin ya. Ini bajunya enak kok, lembut ya, nggak bikin panas di kulit, nggak bikin gatal juga, cocok buat iklim tropis seperti kita ini. Bagus. Ukurannya juga ukuran lokal Indonesia ya, ukuran lokal, jadi kalau Pade pakai extra large ya. Mana extra large nggak kelihatan ya. Ini dia. Pakai extra large karena badan Pade ya cukup agak sedikit tinggi kalau Pak, dan agak sedikit melebar ya. Pengennya sih body ini kayak body Korea gitu ya, kayak yang opa Korea itu kan bodinya langsing slim gitu, tapi kayaknya udah nggak mungkin karena umur, lemak udah mulai numpuk, makanya udah beda, makanya Pade pakai XL. Tapi kalau buat yang bodinya agak kecil-kecil ya pakai L. Indonesia, jadi body Indonesia ya. Harganya pun cukup masuk dompet sih buat Pade ya kalau lagi diskon. Masuk dompet kalau lagi diskon, dalam artian kalau harga realnya itu 185, ini harga bajunya ini harganya 185, tapi karena waktu itu lagi diskon jadi 65.000. Masuk budget kan? Makanya ayo, buat yang mau memakai brandnya Erigo, monggo silahkan dipakai. Harganya pun cukup murah. Jangan beli yang KW-KW ya. KW-KW murah sih, harganya di bawah 65, tapi kan itu bukan produk bukan produk original gitu loh. Masa sudah brand lokal, harganya udah murah, beli KW pula. Ayo kita cintai produk Indonesia yang original ya. Kita cintai biar semakin berkembang brand-brand lokal kita, biar semakin gede ya, biar semakin yang membuatnya semakin terinspirasi gitu ya. Bismillah ya. Jadi itulah tujuannya. Monggo Pak. Ya, kalau dalam kondisi apapun, kalau kita melihat kita ada kemampuan dan kita melihat ada yang membutuhkan, ayo kita kasih ya. Pade nggak riak ya ini ya, Pade hanya mencontohkan saja. Ingat, kalau kata pesan Rasulullah, aduh apa kemarin ya, aduh lupa deh Pade ini. Pesan Rasulullah adalah apa kemarin ya, Pade lihat dulu kali ya. Berlomba-lombalah dalam beribadah ya. Bukan itu, maaf. Pandanglah ke bawah kalau kita sedang berurusan dalam dunia ya. Itu pendeknya aja ya. Kata-katanya kalau nggak salah nggak kayak gitu kata-katanya, tapi ini simpulannya aja. Pandanglah ke bawah kalau kita dalam urusan dunia, pandanglah ke atas kalau kita dalam urusan ibadah ya. Pengertiannya ya, kalau kita dalam hidup, kalau dalam urusan dunia, pandanglah ke bawah, karena di bawah kita itu masih banyak yang masih butuh. Nah, kalau untuk masalah ibadah, pandanglah ke atas. Banyak orang yang nggak mampu tapi menjalankan ibadahnya dengan lebih baik. Pengertian dari kalimat ini adalah, di saat kita mempraktekkan hal ini, kita jadi mempunyai rasa syukur dan rasa nikmat yang lebih kepada Allah. Jadi Allah itu punya purpose ya dalam memberikan ujian dan cobaan ya. Allah itu ada tujuannya. Kenapa kita diberikan ujian? Karena agar kita bisa naik level. Kenapa kita diberi cobaan?
karena kita biar bisa merasakan apa yang namanya nikmat. Nah itulah ikhlas ya, yang penting keikhlasan kita aja. Jadi semua itu ada purpose-nya, semua itu ada tujuannya. Jadi kita ada dalam kondisi seperti ini ya, seperti Pak D contohnya, sedang dalam kondisi masalah utang piutang, dalam kondisi bermasalah keuangan, itu pasti ada tujuannya. Sebelumnya Pak D nggak terlalu ngurusin utang ini, jujur. Udah Pak D ya, maksudnya karena urusannya sama bank ya, tit, bang apal aja, tit. Nah itu Pak D udah nggak terlalu ngurusin. Karena apa? Udah kejar-kejar ya wes ganti handphone, kejar-kejar ya wes pindah omah, kontrakan. Nah, tapi ternyata hal itu sangat berakibat dengan yang namanya riba. Karena apa? Bunga yang tercipta setiap bulannya itu menciptakan riba. Nah, apakah mungkin kenapa rezekinya Pak D nggak terlalu wow gitu? Dan Pak D pun juga melupakan, ya bukan melupakan ya, agak melalaikan dalam masalah ibadah, ya terutama dalam sholawat. Pak D tidak merangkul, Pak D tidak merangkul Nabi, Pak D tidak menyebut nama Allah setiap harinya. Nah, apakah mungkin itu kenapa sekarang Pak D dikondisikan dalam, Pak D bukan dikondisikan ya, Pak D dalam kondisi seperti ini. Nah, itulah. Jadi Allah itu punya purpose. Tahun 2021 ini perubahan spiritual sekali pada Pak D. Pak D mempunyai Pak D dibalik kondisinya 180 derajat. Kalau 360 derajat balik lagi ke atas. Dari 0 derajat berarti balik lagi toh. Amin. Berarti dari 180 derajat balik lagi 180 derajat ke atas. Enggak. Ini Pak D dalam kondisi sedang 180 derajat. Sedang di bawah. Makanya ya semua ada tujuannya kok. Ya, yang penting kembali ke keikhlasan kita. Ya Pak D dalam curhat ini, dalam bercerita ini, ya Pak D hanya sharing ya, bukan untuk apa-apa lagi, tapi sharing aja. Ini saya sedang dalam proses perjalanan untuk disegerakan lunas dan tuntas utang. Ya barangkali nanti kalau Pak D ketemu cara-caranya, ya Pak D akan lebih obrolkan lagi. Nah, aduh macet tenan iki. Saya mepet ke watangan nih. Waduh. Wow, amazing ini. Jakarta is back to normal ya. Masih di Jakarta ya. Jakarta is back to normal. Jadi ekonomi is back to normal again. Oke, hooray. Senang. Ya, alhamdulillah lah. Berarti bisnis kuliner bisa jalan lagi, bisnis apapun bisa normal lagi. Orang mulai bisa datang lagi rezekinya, ya insya Allah nanti rezekinya Pak D juga balik lagi. Amin ya rabbal alamin. Makanya ayo buat teman-teman yang punya hajat, punya doa, punya keinginan, tulis di kolom komentar dong ya. Nanti biar Pak D bantu untuk aminkan, Pak D bantu untuk doakan di setiap Pak D bikin video, kan nanti Pak D bisa sambil baca itu komentarnya. Ya insya Allah akan Pak D baca ya. Nanti kalau komentarnya udah banyak berjibun, sekali komentar 8.000 orang, amin ya Allah. Ya Pak D akan coba untuk ucapkan semuanya. Tapi kalau enggak ya Pak D pasti aminkan. Pak D pasti baca komentarnya. Kalau kita udah punya channel itu, kita punya kewajiban untuk membaca semua komentar-komentar sampai bawah. Baik komentar yang baik atau komentar yang buruk, pasti kita baca dan kita tanggepin. Harus. Karena itu kesuksesan kita menjadi seorang leader, menjadi seorang YouTuber adalah astagfirullahaladzim, Masya Allah. Wah, kayak jatuh itu. Ya itulah, dalam kondisi sedang seperti ini, kondisi macet, fokus itu penting. Jangan sampai kita lagi naik motor ya. Waduh, depan Pak D langsung macet, tahu-tahu depannya motor lagi. Hari ini hari Rabu, kondisinya dalam kondisi mendung berawan ya, di jam
berapa ini, di jam 10 ini ya. Pada agak telat hari ini karena habis ikut vaksin dulu, vaksin Pfizer dosis kedua. Jadi pada udah clear ya, peduli lindunginya udah penuh. Peduli lindunginya udah penuh ya. Hari ini mendung, gerimis dikit-dikit ya, kita nikmatin aja suasananya daripada panas ya, nggak enak. Mending ada adem-adem gini ya. Semoga tidak ada hujan yang terlalu deras di mana-mana karena kondisinya Jakarta masih berpotensi banjir di mana-mana ya. Semoga tidak ada lagi ya, semoga yang banjir-banjir, kasihan gitu. Oke. Udah 50 menit lebih. Kemudian 1 jam ini. Nah, apalagi kalau kita dalam kondisi perjalanan 1 jam ya, kan udah gedek. Wah, batin itu udah gitu kan. Biasanya orang kan kalau macet kan gitu. Rangkul nanti kita. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi itu sebenarnya pengen tasbih digital yang dia tuh bisa mendengarkan dan bisa ngeklik sendiri. Karena pegel juga loh. Klik 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 kayak gitu kan. Apalagi yang ada yang getarnya, fungsi getarnya der der der. Ya sebenarnya enak sih, tapi kayaknya tuh ya kalau sambil nyetir ya agak susah ya. Tangannya satu ya bisa, tapi kadang-kadang pada nggak kehitung. Ya udahlah, jalanin aja, masih ucapkan aja terus. Nggak perlu kita hitung sebenarnya. Kalau kita udah manggil nama Allah, manggil nama Nabi kita, nggak perlu ngitung lah. Setiap hari kita ucapkan saja. Pada yakin kok, kalau misalnya kita konstan ya, dalam 50 menit 1 jam kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali itu pasti tercapai kok, kalau kita konstan ya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya. Karena 60 kali 60 itu 3600 guys. Bener gak sih? 60 menit kali 60 detik ya kan, udah 1 menit 60 detik dikali 60 kan 3600. Dalam asumsi kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sekitar 1-2 detik ya, atau sekitar 2 detik aja, itu berarti separuhnya berapa? 1800, betul tidak? Nah itulah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Setiap berapa tuh? 2 detik, 2 detik, 2 detik, bahkan kurang dari itu sih pada yakin ya. Ini nggak presisi banget lah ngitungnya. Waduh, hujannya udah agak sedikit kenceng. Baru kali ini nih Pade bikin channel dalam kondisi Pade bikin video dalam kondisi sedang hujan ya. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Nah, itu butuh waktu sekitar 2-3 detik. Kalau untuk selawat pohon uang, sajaratul nukut ya memang baiknya diucapkan dengan ya sama sih, cuma diucapkan dengan pelan-pelan, dengan niatkan, diresapin kata-katanya. Nah kalau sholat pohon uang makanya ada yang bilang 400 kali saja sehari minimal ya, maksudnya karena dia butuh diucapkannya lebih panjang, jadi ngerasapin lebih panjang. Ada jeda. Kalau sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, jedanya itu paling hanya setengah detik karena nafasnya nggak habis. Iya nggak sih? Dalam kita mengucapkan nafasnya nggak habis. Jadi teknik-teknik seperti ini tuh penting kan, jadi kita nggak capek, nggak pegel dalam mengucapinnya ya. Jadi walaupun kita punya keinginan kita mengucapkan, tapi kita harus punya tekniknya juga. Jadi nggak cuma di kulitnya aja. Kita sebagai masyarakat muslim itu harus pintar, harus smart ya, harus smart. Jangan cuma kulitnya tok, oncei dalamnya. Dalam kecepatan kita membaca ya, kita berarti kan udah bisa ngitung 1 jam udah pasti 1000 kali tercapai sallallahu alaihi Muhammad. Nah kalau dalam 1 jam untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslima ya, mungkin sekitar berapa tuh, 200-300 kali tercapai lah. Berarti kita butuh waktu 2 jam. Nah yang mana yang monggo silakan dipraktekkan yang paling enak. Tekniknya yang penting ya, sambil kita niatkan, sambil kita ikhlaskan ya teman-teman, sobat-sobat semua. Jadi jangan pernah yang namanya kita melewatkan waktu-waktu kita, jangan melewatkan waktu luang kita diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Isilah dengan hal-hal bermanfaat.
Sama kayak Pak D nih, Pak D baca berita kan berarti kan Pak D harus mencari konten-konten berita lagi yang kira-kira nih bisa Pak D sampaikan kan. Nah itu dalam baca pun Pak D sambil nyari itu Pak D kata-katanya Pak D kan itu Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Pak D ucapin terus aja. Dari baca pun kadang-kadang juga di pikiran Pak D kayak ngucap kayak gitu. Nah itu akhirnya timbulnya apa? Kebiasaan. Secara nggak sadar kita seperti itu, kita memanggil nama Allah terus, kita memanggil nama Nabi kita terus ya. Jadi yang tadinya tujuan kita hanya untuk satu tujuan, melunaskan utang, atau ada yang tujuannya beli rumah, beli mobil, akhirnya tujuan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah di saat kita udah lebih dekat, lebih dekat dengan Nabi kita, insya Allah rezeki itu mendekat sendiri ya. Kayak merpati, rezeki itu kayak merpati tuh. Makin dikejar makin jauh, nggak dikejar nyamperin, masya Allah. Kalau dikejar lagi makin ada plok. Tapi kalau kita diemin, lama-lama dia deketin sendiri. Jadi ini ilmu yang nggak gampang ya, ilmu yang gak gampang seperti ini, tapi ya perlu kita bisa mempraktekkannya, kita bisa mempraktekkannya ya. Bukan mencoba lagi, praktek ya. Ingat, jangan pernah takut gagal, takutlah kalau kamu tidak pernah mencoba, tapi yang penting adalah prakteknya. Pengen nyoba lah, nyoba tok ya. Nggak praktek ya gimana, jangan dong, action, harus action. Mindset kita harus kita isi dengan gimana caranya kita memperbanyak sedekah kita ya. Dengan kita bermindset memperbanyak sedekah, otomatis pasti duit kita pasti akan banyak. Bener nggak sih? Ini namanya hukum terbalik ya, hukumnya Pak D nih. Di saat kita mau niat memperbanyak sedekah, insya Allah duit kita pasti makin banyak. Bayangkan kita kalau bersedekah itu katanya kan sekitar 2,5% ya, atau ya kayak berzakat lah 2,5%. Ya Allah, aku pengen nih bersedekah sampai 25 juta atau bersedekah 10 juta lah gampangnya. Nah, 100% dibagi 2,5% itu kan 40 ya. Berarti kalau kita niat untuk bersedekah 10 juta, nah berarti kita punya duit berapa? 400 juta. Bener nggak? Hukum itu yang harus kita pahami. Ya Allah, hamba berniat ya. Ini buat teman-teman yang mungkin utangnya udah lunas, yang sekarang sedang mencari semangat untuk gue kayaknya udah flat banget ya hidup gue ya. Ada nggak yang pernah sobat-sobat di luar sana yang berpikir seperti itu? Hidup gue udah flat nih, utang gue udah lunas, rumah gue udah lunas, mobil gue udah lunas, kerjaan gue juga ya tuntas semua lah, nggak ada tantangan nih, nggak ada sesuatu yang bikin gue tertantang dalam hidup ini. Hey, ada sebenarnya tantangan yang bisa kau cari, perbanyak uangmu untuk sedekah gitu loh, kalau kata Pak D. Tantangan lu adalah apa? Gimana caranya kau membantu orang-orang di luar sana, kau banyak sedekah, itu tantangannya. Coba cari tantangan seperti itu berkahnya lebih besar lagi. Aduh, flat nih hidup gue. Di saat kita memperbanyak uang kita, di saat kita punya niat untuk memperbanyak sedekah kita, insya Allah uang akan mengejar kita. Nah itu tantangannya. Itu yang Pak D pelajarin sekarang. Jadi bukan utang untuk bersemangat mencari uang, tapi perbanyak sedekah untuk semangat mencari uang sekarang. Insya Allah, amin. Ya, itu nanti tujuan Pak D kedua di saat Pak D udah lunas dan tuntas utang semuanya. Amin, amin rabbal alamin. Mohon dibantu doa dari sobat-sobat Pak D semua di luar sana ya. Pokoknya Pak D tunggu dukungannya lah. Wah, ini kalau dibikin video dari potong-potong bisa sampai 5 video ini kayak ini. Setiap session punya wejangan masing-masing. Cuma Pak D ya satu nggak punya studio ya, kayak kemarin aja bikin video 10 menit aja di dalam mobil itu. Pengen gitu bikin di rumah, tapi kadang-kadang kalau di rumah itu pengennya udah sama anak, sama istri ya. Ya maksudnya anak kan minta dikeloni, minta diajak bermain,
seharian bapak nguli ya, Pak D nguli seharian, ditinggal dari pagi sampai malam, kadang-kadang kasihan gitu. Tapi ya gimana ya Le, ya Pak D masih, balik bapakmu ini masih berjuang ini ya. Semoga doakan di tahun ini semua lunas tuntas utang, sehingga kita bisa berpikir lagi, bisa meluangkan waktu lebih lagi ya. Nikmatnya hidup dunia adalah waktu luang ya, waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah lebih baik ya. Pak D sih punya keinginan itu aja, biar bisa beribadah lebih baik. Karena apa? Ibadah dalam waktu yang nggak mepet, nggak ngepres itu lebih nikmat ya, lebih nikmat. Kita ngucapin zikirnya juga lebih nikmat, kita untuk bersolawatnya lebih nikmat, semuanya lebih nikmat. Makanya ayo, tujuan dan tantangan kita sekarang di dunia ini kita rubah. Jangan cuma duit. Bikin sesuatu yang ibaratnya kan ada tuh orang yang bikin buat semangat itu, ibaratnya kalau kita dikejar anjing nih, pohon yang tinggi dinding yang tinggi aja terlompati ya kan, kalau langsung kita lompat. Nah sama, jangan seperti itu terlalu keras tau, ekstrim. Dia udah nggak mau kayak gitu. Mending yang ngejar dari gue adalah, bulan ini gue harus sedekah lebih banyak lagi, bulan ini gue harus sedekah lebih banyak lagi, bulan ini gue harus sedekah lebih banyak lagi. Nah itu yang akan menjadi penyemangat kita setiap hari. Bulan ini sedekah Pak D cuma sekian nih, waduh bulan ini Pak D cuma punya uang sekian aja nih tuh Pak untuk sedekah nih. Nah, Pak D harus ngejar lagi nih, Pak D harus ngejar lagi nih. Nah itu penyemangat guys. Jadi itu aja yang jadi penyemangat kita dan yang membuat kita jadi lebih larinya kenceng dalam ngejar rezeki dan uang nanti. Oke, Pak D sudah sampai kantor. Terima kasih yang sudah melihat video ini, mungkin dari awal tadi sampai akhir ini ya. Terima kasih sudah mensupport Pak D selalu. Kalau mungkin channel ini bagus, bermanfaat ya, dibantu aja like, subscribe, dan komennya, terutama komen-komennya. Pak D butuh sharing juga. Nah komen itu yang Pak D butuhkan. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Salam lunas dan tuntas utang. Ingat, jangan pernah takut gagal. Takutlah kalau kamu tidak berani mencoba ya. Alihkan energi ke solusi. Oke, thank you, matur nuwun. Sampai ketemu di channel sampai ketemu di video Pak D berikutnya. Assalamualaikum.